mau berbicara masalah latar belakang, memang saya naik haji sudah 2 kali. Saya bersama orang tua saya. Bapak saya itu orang Makassar asli dan mereka sangat radikal. Ya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Dan pada video kali ini teman-teman, saya akan membagikan kepada kita semua satu kesaksian yang cukup luar biasa menurut saya, dari seorang murtadin, di mana seorang murtadin ini dia berlatar belakang muslim, dan dia dulu seorang guru ngaji, dan juga dia sudah 2 kali naik haji. Nah teman-teman, seperti apakah kesaksiannya? Mari kita tonton videonya yang berikut ini. Shalom saudara kekasih dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya Aliudi. Saya menyapa Anda, saya hari ini berjumpa dengan Pak Haji, langsung Pak Haji dari Makassar. Haleluya. Dari Sulawesi. Ya, Sulawesi mungkin Selatan. bisa sapa, mungkin bahasa Bugis bahasa Makassar. Halo, ante kama ki, deng. Parakat aja ya. Wajib ki. Saya Haji Abdul Tahir bersama dengan hambanya Pak Pendeta Aliudi. Saat ini saya bertemu di salah satu di Jakarta Pusat. Ya, saya bertemu senantiasa, saya merasa bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu sangat baik. Meskipun saya latar belakang dari Muslim, ya, tetapi saya percaya bahwa Tuhan telah memanggil saya sebagai hambanya untuk senantiasa saya melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Walaupun saya juga baru mengikuti Yesus selama 6 tahun, tapi senantiasa saya ada mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan dengan damai sejahtera. Saya merasa saya bangga memiliki Yesus karena Dia adalah juru selamatku. Amin. Om, sebelum Om percaya dengan Tuhan, saya dengarkan katanya Om Haji. Ya. Bagaimana latar belakang sebelumnya waktu muslim? Ya. Apa yang Om lakukan dan bagaimana keluarga besar semua? Saudara, kalau mau berbicara masalah latar belakang, memang saya naik haji sudah 2 kali. Saya bersama orang tua saya. Bapak saya itu orang Makassar asli dan mereka sangat radikal. Radikalnya bagaimana? Radikalnya mereka betul-betul mereka apa artinya hidup dalam keislaman itu luar biasa. Fanatik lah. Fanatiknya. Ya, fanatik agama. Termasuk kakek saya itu, siapa yang tidak kenal kakek saya? Kakek saya itu adalah Kahar Musakar. Kahar Musakar? Ya. Di Makassar, Palopo, banyak orang-orang yang itu Kahar Musakar, kakek kita ya? Kakek saya. Aduh, ya. Banyak orang-orang Kristen dia bunuh. Bahkan ada seorang pendeta yang diikat di kuda lalu ditarik. Sama kakek? Iya, pakai kuda, saudara. Jadi itulah mungkin dengan cara Tuhan telah memanggil saya menjadi pengikut Yesus. Nah, dan waktu muslim itu, kenapa Om bisa haji tadi? Kenapa Om ada niat naik haji, disuruh orang tua kah? Atau memang Om mau pergi ke haji? Tapi memang kita itu sudah ada jatah. Pada zaman Soeharto itu ada jatah setiap tahun kita harus umroh. Ya. Dulu kita pergi naik haji tahun 88, itu biayanya sangat kecil. Itu 6 juta sampai 8 juta. Karena kita itu pakai pesawat Hercules. Itu pesawat tentara bersama dengan alat-alat tentara. Dulu zamannya Soeharto itu kita dijamin dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kenapa bisa dijamin begitu? Kami orang di Aceh nggak dijamin begitu. Iya kan, zamannya Soeharto kalau tentara. Dulu kita dijamin. Bahkan kita 14 bersaudara. Dari 2 ibu, dari 2 ibu itu dijamin. Itu setiap bulan kita terima beras. Kenapa dijamin? Orang tua tentara. Ya tentara. Orang tua tentara. Tentara Linut, Angkatan Darat. Iya. Ya, di Makassar di Dayak. Kebetulan kita dekat di Maros, dari Maros Dayak
Dan kakek saya tinggal di Selamaris, di Maipa dekat Pantai Losari. Dekat Pantai Losari. Iya, di Pantai Losari. Dan ada juga kita punya keluarga di Palopo, Masamba dan seterusnya. Tapi kita kan walaupun kita ada berpisah-pisah, tetapi kita seorang Islam. Artinya Islam itu adalah taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Muslim itu beda. Kalau Muslim itu adalah pengikut Muhammad. Oh ya, kekristenan juga itu ya pengikut Kristus. Ya kan? Kristen itu bukan suatu agama sebenarnya. Ya kan? Oke, belum sampai di situ dulu. Ya. Bagaimana dengan keluarga? Mereka ibadah bagaimana ketatan? Setelah saya menerima Tuhan Yesus itu prosesnya itu sangat tidak serta merta. Bagaimana bisa percaya dengan Tuhan Yesus? Setelah saya kembali dari Pakistan, kan saya seorang dosen juga, bahkan saya guru ngaji. Itu di Manado, di Bitung, dari Bitung sampai ke Winenet, dari Air Madibir, itu saya guru ngaji di Pasar Tua Bitung Manado itu. Waktunya Pak Milton dulu. Di situ saya mengaji anak-anak semuanya. Di Pasar Tua itu pada waktu mereka mau datang KKR Diana Nasution, Utari Kumahua, Desi Arisandi, Minggu Tah itu mereka saya batalkan, gak boleh KKR di situ. Ya, setelah saya pulang dari Pakistan itu pada saat saya duduk di antara dua sujud, saya lagi zikir di kamar saya, kok tiba-tiba ada cahaya. Ya walau alam itu cahaya apa, seperti apa, tapi yang penting berbentuk cahaya. Dan cahaya itu ada satu bayangan manusia. Dan ada suara. Suara itu dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Tapi pada saat itu saya belum tahu apa arti daripada, apakah itu firman, apakah itu dari setan, apakah itu dari manusia. Yang penting ada suara itu. Ada suara. Ya, sebelumnya belum tahu. Tidak pernah. Jangankan gila membaca Alkitab itu memegang pun tidak bisa, karena kita mengharamkan Alkitab itu. Artinya kalau kita memegang Alkitab atau kita pelajari Alkitab itu, pasti banyak orang-orang yang masuk Kristen, sehingga dikatakan bahwa orang-orang mengatakan orang Islam bahwa kalau jangan sampai pegang Alkitab itu. Sebenarnya kalau menurut saya nggak haram, hanya yang diharamkan artinya apabila kita memegang, seorang Islam ini memegang Alkitab itu lalu kita pelajari, di situ terdapat ada mujizat Tuhan sehingga bisa mereka mengikut Yesus. Ya, sebenarnya nggak haram. Apapun juga di atas dunia ini tidak ada yang haram. Hanya itu mungkin adalah ketentuan masalah agama saya kan, gitu. Sehingga kita tidak bisa layak untuk memegang itu. Jangankan memegang, membaca pun tidak boleh. Membaca tidak boleh. Tidak boleh. Ya tidak boleh. Jadi saat saya lagi zikir, kita kan zikir harus membaca 33 kali 3. La ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillahirabbil alamin kan? Berarti kita harus baca 99 kali kan? Zikir kan? Ya. Apa sebabnya kita zikir? Karena kita ini kan masing-masing mencari keselamatan dengan cara kita kan? Apakah itu lewat zakat atau fitrah, berbuat baik. Tetapi menurut Alkitab, walaupun kita sudah berbuat baik, itu bukan satu jaminan kita harus masuk surga. Itu menurut Alkitab ya? Ya, menurut Alkitab. Oke, tunggu dulu. Kita masih seputar masa lalu. Ya. Bagaimana, titik apa membuat itu bisa menjadi percaya? Titik apa? Di titik apanya sehingga momen percaya Yesus sebagai Tuhan? Jadi itu yang menyebabkan saya percaya kepada Yesus pada saat saya sakit. Sakit ya? Ya, sakit keras, hampir saya mati. Sakit apa itu? Pokoknya sakit, saya tidak tahu komplikasi. Pada saat saya duduk, saya berdoa, kedua kalinya, setiap saya sujud di sujadah itu, seakan ada salib terngiang-ngiang di dalam pikiran saya. Sehingga saya tidak melakukan lagi sholat. Pada saat itu saya sakit, saya sudah berusaha mengaji, bahkan saya menghafal ayatul kursi kan,
waktu Yasin itu kan kita harus baca, katanya itu kan di Islam itu menurut saya kalau kita baca Yasin ayatul kursi itu kan pengusir setan. Allah la ilaha wa hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu fis samawati wa fil ardh. Ya, terakhirnya dia bilang wa yuhibbuhuma awal aliyul azim. Iya, itu kan hanya cerita Nabi pada waktu Nabi Muhammad itu berjalan dia musyafir kemalaman di jalan. Itu ayatul kursi. Tapi menurut tanggapan orang Islam itu bahwa itu pengusir setan. Tetapi tidak ada reaksi daripada setan itu tetap dia datang. Sehingga saya sakit, saya berdoa, bahkan saya ke dukun, tidak ada mereka menemukan penyakit itu. Bahkan di rumah sakit saya sudah sampai di persahabatan, nggak ditemukan penyakit itu. Malah mau disedot di sini saya. Ini katanya ada air, paru-paru basah katanya menurut dia. Ternyata saya periksa di sini di Cempaka Putih ada herbal, tidak ada, hanya saya dikasih herbal. Akhirnya kan saya ketemukanlah seseorang ibu-ibu, dia bilang bapak itu bisa sembuh, tapi harus didoakan sama orang Kristen. Itu ceritanya. Akhirnya saya didoakan, ditumpangkan tangan di situ. Akhirnya saya mengalami satu kesembuhan. Betul-betul kayaknya ada begitu kayak ada stroke. Pada saat saya ditumpangkan tangan, ada kayak stroke yang masuk, langsung menjalar ke tubuh saya. Sehingga saya merasakan kesembuhan, dipulihkan pada saat itu. Bahwa saya percaya bahwa di dalam nama Yesus itu ada kesembuhan. Iya, sehingga percaya. Lalu saya bertanya lagi sama orang itu, ada namanya orang Ambon namanya Aris Ayal. Harus saya bagaimana? Kan saya tuduh dia kasih saya opo-opo atau ilmu itu. Ternyata tidak. Itu memang dari Tuhan semuanya. Cara dia untuk memanggil kita menjadi pengikut Kristus. Ya, dengan caranya kita nggak tahu walau alam, ya kan? Kalau secara manusia, kalau saya mau berpikir secara manusia kan, mana mungkin kan? Ya mana mungkin, karena saya juga seorang guru ngaji. Kalau masalah ilmu begitu, biangnya kita kan? Iya, mau ilmu kebal, apalagi orang tua saya kan? Ilmu kayak kita mau apa, kalau ada kuntilanak bisa kita baca. Kalau ada masalah kalau ditahu dimakan setan, kita bisa baca. Ya, kalau kita mau dimakan ular, saya bisa tutup mulutnya ular. Gampang. Ada ayatnya di dalam Al-Quran. Dia bilang sumbu bukumu muyumpahu layar jiun. Ya kan? Tertutup mulutnya. Apapun itu, ular ke, mau buaya ke, mau setan ke. Jadi percaya itu titik itu ya? Ya, titik hingga menjadi percaya ya? Iya, percaya. Terus begitu waktu percaya, ini sudah berapa tahun ini? Baru 6 tahun. Baru 6 tahun? Iya, 6 tahun. Apa reaksi keluarga semua? Menjauh mereka. Apa yang dialami dengan keluarga? Tantangan apa yang dihadapi? Pokoknya harus ceraikan anaknya. Istri saya harus ceraikan, tinggalkan. Namanya orang Arab kan, Turki, mereka kan dari Gorontalo, istri saya kan. Istri orang Gorontalo. Gorontalo fanatik mereka, pada Muhammad, iya, pada Muhammad. Jadi harus cerai gitu ya? Harus cerai. Kalau dia katakan sama saya, kalau kamu coba-coba meninggalkan keyakinan, kau tinggalkan dari Islam, harus tinggalkan semua, tolak harta semua. Ya, harus tolak keluarga semuanya. Harus kamu tinggalkan keluar dari sini. Ya saya bilang, silakan. Nah itu dia videonya teman-teman, kita sudah tonton dan itu cukup luar biasa ya, ketika dia menceritakan latar belakang agamanya, di mana kakeknya aja itu pernah mengikat seorang pendeta di satu gudang pada saat itu. Dia berasal dari keluarga yang cukup fanatik, radikal. Nah, agak keras, istilahnya garis keras kalau dibilang sekarang. Nah, tetapi itulah cara Tuhan untuk memilih setiap orang, untuk menyelamatkan setiap orang. Tidak ada yang mustahil. Mungkin kalau secara manusia, tidak mungkin. Dia seorang haji, dia guru ngaji. Pokoknya kalau masalah ilmu agama, itu tidak perlu diajari lagi ke dia. Nah, dialah biangnya katanya, yang sudah tahu semua tentang ilmu agama lamanya. Nah, tetapi ketika kuasa Tuhan itu bekerja di dalam dirinya, dia mendapatkan satu cahaya ya,
di mana menurut kesaksiannya tadi. Dan dari cahaya itu keluar suara, di mana dikatakan di sana, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Saking fanatiknya Bapak ini sebelum percaya Yesus, dia tidak mau memegang Alkitab, dia tidak mau membaca Alkitab. Itu luar biasa fanatiknya. Nah, dia berkata tadi bahwa kalau misalnya banyak orang yang membaca Alkitab, pasti banyak orang yang masuk Kristen. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa akhir-akhir ini banyak orang yang percaya Yesus. Kenapa? Karena kita tahu di berbagai media sosial, para oknum-oknum ustadz membacakan Alkitab, melakukan pengajian Alkitab di dalam masjid. Seperti yang saya bahas tadi pagi. Nah, jadi percayalah bahwa setiap mereka yang mendengarkan kajian seorang ustadz, oknum ustadz yang melakukan pengajian Alkitab, Bible, nah pasti jemaatnya ada rasa penasaran. Pasti mereka mencari tahu lagi, lebih dalam lagi mengenai apa yang disampaikan oleh para ustadz yang membahas Alkitab. Para mualaf juga ketika mereka mualaf, mereka begitu mengkaji ayat Alkitab. Dan kemudian itu menjadi ustadz, mereka berceramah tentang ayat-ayat Alkitab. Nah itu dia teman-teman, dan kita percaya bahwa kalau firman Tuhan sudah ditaburkan, entah maksudnya baik atau tidak, percayalah firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Cukup luar biasa teman-teman, ini merupakan orang berpengaruh juga, di mana orang tuanya itu angkatan darat ya. Nah jadi itulah cara Tuhan teman-teman. Dan kemudian tidak sampai di situ. Ketika dia mengalami sakit penyakit, ada beberapa banyak ayat yang dia tahu dari agama lamanya, dia sebutkan itu, tetapi toh juga dia belum sembuh. Dia cari dukun ke rumah sakit, tapi tetap juga tidak bisa diberikan solusi, baik oleh medis maupun dari dukun. Ketika seorang pendeta atau orang Kristen mendoakan dia, maka disitulah dia mengalami satu kesembuhan, dan dia berkata tadi bahwa di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Cukup luar biasa teman-teman. Itu jarang-jarang terdapat yang seperti itu ya, pengalaman seperti itu. Mungkin dari sekian murtadin, mungkin ini cukup luar biasa menurut saya. Pengalaman hidupnya mungkin berbeda-beda, pengalaman hidup atau latar belakang para murtadin, tetapi semuanya itu sangat luar biasa. Siapapun mereka bersaksi tentang kasih Kristus, tentang pilihan Kristus bagi mereka. Nah, jadi itu cukup luar biasa semua. Dan itu tidak sampai di situ, dia berkata tadi bahwa dia mendapatkan risiko besar. Apa risiko besarnya teman-teman? Nah, risiko besarnya istri harus bercerai dengan dia. Karena orang tua dari istrinya itu orang yang fanatik juga terhadap agamanya. Tidak main-main. Nah, jadi ketika dia lebih memilih Kristus, maka dia mengorbankan semua. Baik itu harta maupun pasangan hidupnya sendiri. Dia rela melepaskan. Karena memang tidak sejalan dan tidak seiman lagi. Nah, jadi itu dia teman-teman cara Tuhan ya untuk memilih setiap orang, untuk menyelamatkan setiap orang. Kiranya lewat kesaksian Bapak ini itu bisa menjadi berkat bagi kita, tapi kita tetap mendoakan dia supaya tetap kuat imannya, bahkan dia menjadi seorang yang handal dalam memberitakan Injil, menjadi laskar Kristus yang luar biasa, menyampaikan keselamatan itu, memberitakan keselamatan itu kepada banyak orang, sehingga jiwa-jiwa banyak yang diselamatkan. Nah itu dia teman-teman, biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.